Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Praitno, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Strojenar, Kecamatan Gulu Pesantren, Kabupaten Kebumen, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batsrika 2025 Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 254-110-40-80935. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 2 Strojenar pada kelas 4 dengan tema mengenal sholat Jumat, subtema sholat Jumat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, untuk mengawal pembelajaran hari ini, tolong untuk ketuanya disiapkan, nggih. Duduk tempat, siap memberi hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, terima kasih sudah membacakan. Semoga hari ini mendapatkan pahala yang berlimpah ruah, nggih. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Hari Islam, nggih. Ya, semoga kenapa? Ya, semoga yang sakit kita doakan sama-sama semoga cepat sehat, nggih. Ya, bagaimana kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berhasil, sukses, bahagia, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Monggo untuk semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita bikin kesepakatan dulu ya. Yang pertama, kalian harus mendengarkan Bapak Guru nanti kalau pas waktu menjelaskan.
Yang keduanya, angkat tangan kalian bila mana ada yang perlu ditanyakan. Yang ketiga itu nanti jika keluar minta izin dulu ke Pak Guru, ya. Ya, untuk memberikan semangat kita semua, ayo kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Kemudian kita mengingat materi yang lalu, bahwasanya materi lalu sudah kita bahas, yaitu tentang materi. Siapa yang masih ingat? Ya, apa judulnya? Aku anak soleh. Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas materi tentang aku anak soleh. Jadi intinya dari pembelajaran kemarin, kita harus menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti dan mendoakan kepada orang tua. Dan materi hari ini ya untuk kita bahas sekarang adalah apa kira-kira? Sholat Jumat, ya. Kita bahas tentang kewajiban sholat Jumat. Ya, kita mulai hari ini udah siap semua kan? Ya, sudah semua ya. Sebelum dimulai, mau ditanyakan dulu, mengapa kita harus sholat? Siapa yang tahu mengapa harus sholat? Untuk apa coba, siapa tahu? Untuk yang mendapatkan pahala dan sebagainya, oke? Ya, ya, untuk lebih jelasnya dan untuk kalian supaya lebih paham lagi tentang apa itu sholat Jumat, mari kita saksikan videonya ya. Kita saksikan videonya, tolong diperhatikan, dipahami. Nanti saya kasih pertanyaan. Allah menjanjikan banyak anugerah bagi yang menghadap atau sholat kepadanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kalian terbiasa mendirikan sholat. Pengertian apa? Sholat Jumat. Coba kalian perhatikan sholat Jumat itu apa? Yang kita lihat dari video tersebut. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan oleh laki-laki, ya. 2 rakaat atau berapa? Ya, 2 rakaat pada waktu zuhur, harinya hari Jumat. Ya, kita untuk lebih jelasnya lagi kita pelajari yang ada di papan tulis lagi, yang ada di LCD, kita lihat ya. Sholat Jumat adalah merupakan ibadah yang wajib dilakukan umat muslim, ya, khususnya laki-laki pada hari Jumat pada waktu zuhur, ya. Jumlah rakaat sholat Jumat adalah 2 rakaat dan hukumnya fardu ain, ya. Fardu ain itu apa? Wajib. Fardu ain berarti wajib. Tapi kalau untuk perempuan hukumnya sunnah. Ya, kita lihat lagi yang syarat-syaratnya ya. Ya, syarat wajib sholat Jumat yang kita ketahui apa coba? Syarat wajib sholat Jumat, perhatikan. Harus laki-laki. Yang kedua apa? Beragama Islam. Yang ketiga, ya, terus balik. Balik itu apa? Balik itu menginjak usia 9 tahun. Jadi kalau udah 9 tahun wajib sholat Jumat, ya. Terus merdeka, intinya bukan budak, ya. Terus syarat sah sholat Jumat apa saja? Siapa yang mau membacakan, ya? Siapa yang mau? Syarat sah sholat Jumat yang pertama dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang kedua, ya, terus ya, dilakukan secara berjamaah, minimal harus 40 orang, ya. Terus yang selanjutnya tidak boleh dilaksanakan di hutan atau padang pasir. Jadi untuk sholat Jumat harus dilaksanakan di dekat pemukiman masyarakat, ya. Nah, sekarang syarat sholat sunnah, ya. Ini ada berbagai, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama tadi sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Ada 3 yang kita pelajari. Coba kalian di sini yang sudah pernah melaksanakan sholat duha, ya, karena program kita setiap hari apa? Setiap hari Rabu pagi kita melaksanakan sholat
duha berjamaah. Berapa rakaat jumlahnya? 2. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 dan seterusnya. Minimal 2 ya. Siapa yang mau membacakan niat sholat duha? Ayo kita sama-sama aja. Wahid isnain salas. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata duha rakaataini mustaqbilal qiblah. Terus makmum marilah kalau berjamaah, kalau sendiri ada alilah ta'ala. Ya jumlahnya 2 rakaat, boleh dikerjakan sendiri, diutamakan untuk mengerjakan sendiri, tapi boleh berjamaah seperti yang kita lakukan setiap hari Rabu di sekolah ya. Nah jumlahnya itu ada 2 ayat, 2 rakaat boleh ya. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa, itu namanya sunnah. Tapi kalau tadi yang sholat Jumat, apa hukumnya? Fardu ain. Kalau sholat Jumat ditinggalkan oleh seorang laki-laki yang sudah balik, hukumnya dosa karena meninggalkan yang wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah yang ini, sholat duha dan tahajud, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Tapi apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi intinya hukumnya sunnah untuk sholat sunnah duha dan sholat sunnah tahajud. Sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang sholat Jumat, kemudian apa yang harus kita lakukan setiap hari sebelum melaksanakan sholat Jumat. Seperti apa saja? Mandi, memakai wangi-wangian tapi yang tidak beralkohol ya. Jadi kalau kita sholat Jumat tidak boleh menggunakan minyak wangi yang beralkohol. Kemudian apa saja yang tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat? Seperti sakit, terus anak-anak atau orang yang bepergian jauh, atau mungkin ya satu lagi apa? Orang yang tidak berakal sehat seperti orang gila dan sebagainya, itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Ya, perhatikan lagi ya. Itu tadi ada gambar sholat berjamaah yang tadi sudah diterangkan, ada harus minimal berapa? 40 orang jamaah. Orang yang ingin melaksanakan sholat harus minimal 40. Makanya kita harus melaksanakannya di dekat pemukiman warga, tidak boleh di padang pasir atau di hutan ya. Di sini perhatikan itu ada gambar doa dan sedikit sudah sholat Jumat. Ya, kita bikin belajar kelompok ya. Ayo sekarang tata mejanya menjadi 4. Satu kelompok terbagi menjadi 4. Satu kelompok 4 anak ya. Kita gabung sekarang, terhitung sekarang ya, terhitung 1, 2, 3, ayo mulai. Yang fungsinya sekarang tugas kalian adalah memberikan komentar atau penjelasan yang menurut bahasa kalian, menceritakan pengalaman kalian terhadap gambar ya, ilustrasi gambar yang di sini. Itu di sini ada ya. Ini kelihatan semua apa tidak dari sini? Nah, ini nanti ada gambar. Ini orang lagi ngapain di sini, perhatikan ya. Nanti kalian paham sendiri kalau udah dikasihkan ya. Ini nanti kalian cukup memberikan atau menceritakan pengalamanmu terhadap gambarnya seperti itu ya. Didiskusikan berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, terhitung sekarang saya bagi, nanti satu kelompok perwakilan membacakan satu tapi majunya bersama-sama supaya nanti kalian gak grogi ya. Jadi nanti satu orang membacakan di depan tapi temennya yang 3 itu mengancani ya, menemani ke depan. Paham semua?
Ya silakan ditulis kelompoknya berapa. Ya, ini kemudian dikerjakan. Dari sana urut ya. Dari sana kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 15 menit ya, jangan lama-lama ya. Itu gambar lagu ngapain? Iya. Ayo langsung dikerjakan ya. Itu orang lagu ngapain kalian ceritakan berdasarkan ini penjelasan Pak Guru dan tadi berdasarkan video yang dilihat di depan itu sudah ada penjelasannya, itu sudah ada gambarnya. Tadi juga sudah diterangkan di video juga sudah pernah. Ayo silakan dikerjakan ya. Jadi kelompok yang pertama ya, kelompoknya Akila, monggo ke depan ya. Membacanya tolong yang keras, Mbak. Satu, menurut kalian apa keistimewaan hari Jumat? Ceritakan pengalamanmu kegiatan pada malam dan siang hari Jumat. Hari Jumat adalah tuanya semua hari dan hari yang paling agung. Bahkan bagi Allah, hari Jumat lebih agung daripada hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah keistimewaan hari Jumat. Pada malam dan siang hari Jumat, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Terima kasih. Dikasih apa? Kasih B, kasih O. Wow, keren. Wow, keren ya. Dikulik lagi sana lagi. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan yang meriah. Iya, terima kasih. Ya, kelompok yang selanjutnya punya kelompok Iqbal, monggo. Ya, kelompok Iqbal yang membaca Iqbal yang keras ya. Ya, yang keras ayo, monggo. Yang putra semua, ayo. Kelompok putra yang membaca putra yang keras. Ya, kertasnya jangan terlalu dibuka ya. Nah, keras. Ya, baca sedikit Mas. Nanti ya. Ya, silakan dibacakan yang keras. Hasil presentasinya, hasil diskusinya, ayo. Jika selesai berdua dalam pelaksanaan sholat berjamaah diuruskan dan merapatkan shaf barisan merupakan aturan dari seluruh sholat berjamaah dalam sholat berjamaah Jumat. Sholat Jumat berjamaah dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam serta Terima kasih ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Ya, mari kita simpulkan. Ya, mari kita simpulkan hasil dari diskusi kita ya. Bahwasanya hari Jumat adalah hari yang wajib ya untuk dilaksanakan sholat Jumat, yaitu sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat ya. Sholat wajib untuk laki-laki, tapi kalau untuk perempuan hukumnya adalah sunnah. Dan sholat Jumat tersebut ini ya tidak ibaratnya kita anjurkan untuk dilakukan oleh yang laki-laki saja. Dan kemudian kalian harus melaksanakan karena usia kalian juga sudah menginjak 9 tahun bagi yang laki-laki. Tapi kalau untuk yang perempuan hukumnya sunnah. Nah, kemudian ada juga sholat sunnah yang kedua, 2 sholat yang kita pelajari. Sholat sunnah yang kedua apa? 2 sholat sunnah yang kedua sholat apa? 2 sholat sunnah yang kita pelajari selain Jumat apa tadi? Sholat tahajud dan sholat duha. Ya, kita sama-sama ketahui bahwasanya yang kita sebutkan tadi sholat duha dan sholat tahajud hukumnya adalah sunnah. Ya, apa ada yang perlu ditanyakan?
Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi, yang belum paham gimana? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Berarti sudah paham semua. Ya, saya kasih pertanyaan satu, tolong nanti dijawab ya. Ya, apa pengertian dari sholat Jumat? Tunjuk tangan yang tinggi. Coba sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat adalah apa? Ya. Ayo siapa yang tahu? Tadi katanya udah paham semua. Sholat Jumat adalah ya. Ya, betul apa tidak? Ya, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Ya, terima kasih ya, jawabannya tepat ya. Ya, untuk pertemuan ke depan, untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang tata cara bersuci ya. Kalian pahami, kalian baca-baca bukunya di buku paket tentang toharo, pengertian toharo, kemudian tata cara bersuci dan syarat hukum dan syarat wajib sah, syarat sah cara bersuci. Ya, kira-kira ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Yang kiranya cukup sekian dari Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.